Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden di 2024. Beberapa nama memang sudah beredar di media sosial, di media online teman-teman, terkait siapa calon presiden yang akan maju di 2024. Walaupun mereka sampai hari ini belum punya kendaraan politik yang pasti. Namun kalau kita melihat teman-teman, ada beberapa poros sesuai dengan analisa dari berbagai survei teman-teman. Ada poros PDIP yang akan mengusung misalkan nanti Puan Erick Thohir. Kemudian poros kedua yaitu Gerindra sama PKB yang akan mengusung Pak Prabowo Muhaimin Iskandar. Poros ketiga yang akan diusung dari koalisi Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat yang mungkin akan mengusung Anies Ahaye. Dan yang keempat adalah poros KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang dimotori oleh Partai Golkar, P3, dan PAN yang mungkin akan mengusung Ganjar Erlangga Hartarto. Nah, kalau empat poros ini maju di Pilpres 2024, maka masyarakat punya banyak pilihan calon presiden yang diunggulkan di 2024 itu. Apakah memilih Puan Maharani, atau memilih Pak Prabowo, atau Anies, atau Ganjar Pranowo. Jadi biarkan mereka berkontestasi di Pilpres 2024, maka akan lebih menarik teman-teman. Nah, kali ini teman-teman ada lembaga survei Indopol ini yang melakukan penelitian kalau empat calon ini maju di 2024, maka duetnya Anies Ahaye ini lebih unggul. Jadi lebih dipilih oleh masyarakat pasangan Anies Ahaye. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Bertuah Pos. Survei terbaru Anies Ahaye di posisi teratas calon presiden dan wakil presiden. Indopol Survei dan Consulting melakukan simulasi terhadap pasangan calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres berdasarkan empat poros koalisi. Poros pertama adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sendiri dengan pasangan calonnya Puan Maharani, Erick Thohir. Poros kedua adalah koalisi antara Partai Gerindra dan PKB dengan mengusung Prabowo Muhaimin Iskandar. Poros ketiga adalah Koalisi Nasional Demokrat, kemudian PKS, kemudian Partai Demokrat dengan mengusung Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono. Poros terakhir adalah Koalisi Indonesia Bersatu, yakni Partai Golkar, PAN, kemudian P3 dengan mengusung Ganjar Pranowo, Erlangga Hartarto. Jadi ada empat poros teman-teman berdasarkan simulasi ini. Maka ini pasangan Anies Ahaye menempati posisi teratas dengan 34,72%. Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting Ratno Sulistianto dalam merilis daringnya Jumat 15 Juli 2022. Nah ini teman-teman, Pak Anies Ahaye menduduki peringkat pertama 34,72%. Nah ini kita bisa bayangkan teman-teman, kalau hasilnya maksimal tertinggi itu 34%, maka ini berpeluang untuk masuk putaran kedua. Kalau misalkan putaran pertama itu sudah mencapai 50% plus 1, maka ini selesai. Tetapi kalau hanya 34%, maka dimungkinkan untuk putaran kedua. Maka ini akan terjadi head to head. Siapa nanti yang akan bersaing di Pilpres 2024? Apakah Anies Baswedan melawan Ganjar atau siapa? Posisi kedua ditempati oleh pasangan Ganjar Erlangga dengan perolehan 22,03%. Kemudian Prabowo Muhaimin 17,40%, dan terakhir adalah Puan Maharani Erick Thohir dengan perolehan 2,93%. Meskipun kemudian yang belum menjawab masih banyak, yaitu 36,50%, ujar Retno. Meskipun pasangan Anies Ahaye teratas, tetapi elektabilitas secara individu keduanya tidak berada di posisi pertama
Dalam simulasi 5 nama teratas adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 29,76%. Kedua, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas 23,33%. Kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan 14,88%. Ketua Umum Partai Demokrat AHY 4,8%. Dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan 4,47%. Saya menyimpulkan bahwa prinsipnya simulasi ini adalah tergantung pasangan yang dipadukan antara elektabilitas tertinggi, yakni Ganjar, Anies, Prabowo. Ini selalu mendapatkan dukungan yang cukup signifikan ketika berada di posisi calon presiden, ujar Ratno. Tetapi ketika mereka berada di posisi wakil presiden, dukungannya melemah, bahkan sebagian dukungan tidak memilih sambungnya. Indipol Survei dan Consulting melakukan survei pada 24 Juni hingga 1 Juli 2022. Dengan wawancara secara tatap muka, responden berjumlah 1.230 orang dengan margin of error sekitar 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan sampel dengan cara multi-state random sampling, di mana jumlah responden tiap provinsi di wilayah Indonesia diambil secara proporsional berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2021. Nah, itu teman-teman hasil survei dari Indopol, di mana dalam survei itu Pak Anies AHY ini menempati urutan pertama teman-teman dengan perolehan 34,72%. 34,72%. Itu angka yang diperoleh oleh Pak Anies AHY. Kemudian di bawahnya itu adalah Ganjar Erlangga, di bawah Ganjar Erlangga adalah Prabowo Muhaimin, di bawah Prabowo Muhaimin ada Puan Maharani, Erick Thohir. Jadi kalau kita melihat seperti ini bahwa memang Pak Anies Baswedan ini punya kan yang cukup kuat teman-teman untuk bisa duet dengan AHY maju di Pilpres 2024. Nah teman-teman, kalau kita melihat lembaga survei memang kita tidak percaya 100%. Karena bisa jadi lembaga survei itu karena kedekatan dengan calon presiden. Ataupun mungkin lembaga survei itu dibayar. Tetapi paling tidak ini memberikan gambaran teman-teman bahwa nama-nama yang sudah beredar ini diakui atau tidak diakui ini memang populer. Seperti Pak Anies Baswedan. Dari berbagai lembaga survei ini sudah memberikan atensi yang cukup besar kepada Pak Anies Baswedan dari warga masyarakat yang banyak memilih Pak Anies Baswedan. Demikian juga dengan Pak Prabowo Subianto maupun Ganjar, ini juga mendapatkan atensi dari masyarakat. Nah, sebenarnya ini kan sudah muncul teman-teman calon presiden potensial untuk berkontestasi di 2024. Makanya ini tergantung kepada partai politik. Apakah partai politik itu bisa menerima message dari warga masyarakat ini atau tidak? Apakah partai politik bisa mendengar suara rakyat atau tidak? Karena suara rakyat itu ternyata 3 orang ini teman-teman. Kita melihatnya memang dari berbagai lembaga survei. Ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies Baswedan. Ini adalah suara masyarakat, suara rakyat yang menginginkan 3 orang ini maju di Pilpres 2024. Jadi jangan disumbat, jangan dihalang-halangi, biarkan ini berjalan normal-normal saja. Jadi kalau Pak Anies sama AHY ini banyak dipilih warga masyarakat, maka munculkan ini sebagai capres potensial di 2024. Misalkan ada Ganjar Pranowo, Erlangga Hartarto, ini dipilih oleh banyak warga masyarakat, munculkan ini calon. Demikian juga dengan Pak Prabowo Muhaimin, kemudian Puan, Erick Thohir, munculkan saja. Biarkan mereka itu berkontestasi di 2024 dan biarkan rakyat memilih calon presiden yang disukai, yang disenangi, dan tentunya calon presiden yang punya prestasi dan punya rekam jejak yang jelas teman-teman. Jadi melihat misalkan Pak Anies Baswedan calon presiden 2024, lihatlah Jakarta. Apa yang dilakukan Pak Anies di Jakarta itu adalah sebagai bahan kita untuk memilih Pak Anies Baswedan. Kita misalkan memilih Ganjar Pranowo, maka lihatlah Jawa Tengah.
bagaimana kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, maju tidak Jawa Tengah ketika dipimpin oleh Ganjar Pranowo. Misalkan Puan Maharani, maka lihatlah Puan Maharani, rekam jejaknya selama ini, apa yang sudah diperbuat oleh Puan Maharani. Kalau kita melihat teman-teman, Puan Maharani belum pernah menjadi gubernur teman-teman, belum pernah memimpin sebuah wilayah. Demikian juga dengan Pak Prabowo, kita melihat belum pernah memimpin sebuah lembaga seperti gubernur. Itu belum. Tetapi yang kita lihat sebenarnya adalah Anies dan Ganjar. Ini sama halnya ketika kita dulu Pilpres di 2019, ada sebagian warga masyarakat memilih Pak Jokowi karena Pak Jokowi punya rekam jejak, pernah menjadi wali kota Solo, kemudian naik menjadi gubernur DKI Jakarta, setelah itu masuk ke presiden. Demikian juga seperti Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan punya rekam jejak, pernah menjadi rektor Paramadina, kemudian masuk menjadi menterinya Pak Jokowi, kemudian naik lagi menjadi gubernur. Nah, selangkah lagi teman-teman, Pak Anies Baswedan juga bisa mungkin menjadi presiden lewat kontestasi di Pilpres 2024, seperti yang disampaikan oleh Pak JK. Katanya setelah Pak Jokowi nanti yang menggantikan adalah Anies Baswedan. Ini harapan warga masyarakat teman-teman, bagaimana calon-calon ini bisa muncul di 2024. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait survei dari Indopol yang menempatkan Anies Baswedan AHY mendapatkan suara terbanyak dalam surveinya, dan ini memungkinkan duet ini maju di 2024, Anies AHY. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.